Halo, gua Rahman Afri. Ini monolog gue. Bingung di sini mau cerita apa. Ya, gue tuh dari latar belakang dibilang miskin ya lumayan lah. Karena gue pernah makan nasi, lauknya itu kulit singkong diiris-iris ditumis tuh sama emak gue. Mungkin itu ya pernah gue ngerasain. Dan buat kuah sayur itu air panas, kasih micin sama garam. Itu miskin banget. Nah, gue dari latar belakang itu. Jadi singkat cerita gue sampai ke titik ini tuh ya karena faktor keluarga susah. Gimana ya susah ya? SD aja gue tuh udah hidupnya ya lumayan keras lah. Pulang sekolah gue harus jualan es, nyemir sepatu, dagang koran di terminal, di Priuk tuh. Sampai kadang gue nggak sekolah tidur di terminal. Gitu. Susah sih. Aduh, susah banget hidup gue ya. Ini yang orang belum gue ceritain tuh ini sebenarnya. Nah gue lulus SD tuh karena dari SD juga emang udah bandel gitu, makanya dikirim sama orang tua gue tuh ke Cirebon. SMP-nya tuh gue di Cirebon. Sebenarnya sih lebih ke pesantren sih gitu, karena lebih banyak pelajaran agamanya gitu. Berharap orang tua gue keluar dari pesantren gue tuh jadi ustadz, bisa ngedoain orang tua. Ternyata gue keluar dari pesantren, wah disitulah mulai titik nol gue jadi bejat itu. Salah doa kayaknya orang tua gue. Aduh, ampun. Dari mulai situ gue udah mulai kenal minuman, udah mulai diajarin berantem sama teman-teman. Wah, keras emang Tanjung Priok. Ya gue lahir di Priok sih. Ya, dari situ ya udah terus berlanjut tuh, masih bandel. Singkat cerita, udahlah ketemulah istri. Wah, ketemu istri itu tahun 97. Tahun 97 tuh di bulan awal-awal tahun lah. 3 bulan kenalan kita langsung nikah. Wah, diterima nggak? Enggak dong, ditolak. Enggak, itu ditolak sama mertua. Karena abang ipar gue sebelumnya tuh udah ngintip-ngintip gue gitu. Si Rahman kerjanya apaan? Nggak ada, dia pengangguran. Kerjanya cuma main judi sama mabok. Nah abang ipar gue tuh cerita ke mertua. Ya pas gue datang ke rumahnya ngelamar itu nggak langsung diterima, ditolak mentah-mentah. Kamu udah kerja belum? Belum. Kamu yakin mau ngelamar anak saya? Yakin pak. Bisa ngasih makan apa kamu? Ya insya Allah lah pak, namanya rezeki. Emang udah punya apa kamu? Punya tanggung jawab. Modal 400.000 gue nikahin anak orang, dan pada waktu itu istri itu S1. Itu kebanggaan itu buat orang kampung. S1 sarjana dan dia guru, dinikahin sama anak nggak jelas gitu. Parah. Tapi yang paling penting gue punya prinsip ijab kabul, sah, terima surat nikah, berangkat. Alhamdulillah sekarang ya udah bisa nyenengin istri. Pokoknya dia orang pertama yang nemenin gue tidur di karpet yang harga 3.000. Wah, sampai sekarang tidur di atas ubin. Karena gue nggak bisa tidur di atas kasur, jatuh mulu. Lasak gue tidurnya, ngigo. Ya kalau cerita proses waktu nikah tuh emang agak berat lah, karena gue ada beberapa penolakan, nggak mau nerima gue karena faktor ya gue bandel. Memang pada waktu itu gue kerjanya main judi dan mabok. Tapi yang dilihat dari istri dan mertua adalah orang tua. Karena orang tua ya salah satu pemuka agama lah, bisa dikatakan dia ustadz gitu. Tapi anaknya ya ginilah jadi gak jelas. Ya singkat cerita lagi, berjalanlah rumah tangga gitu. Ya berharap bisa nyenengin orang tua, mertua gitu. Tapi dari kalimat yang nempel sampai sekarang di kepala dan di hati itu pertanyaan abang ipar. Man, kamu nikahin adik saya bisa nyekolahin gak nanti buat anak-anak kamu? Bisa bang. Yakin kamu? Yakin bang. Sanggup? Sanggup. Bisa sampai kuliah? Bisa. Saya nggak yakin.
Dari situ mulai terbesit lah langsung yang punya pikiran tuh, awas, satu saat saya akan tunjukkan. Walaupun gue nggak punya apa-apa gitu, tapi gue punya niat, punya tekad bulat, gue nggak akan sia-siakan anak orang yang gue udah minta dengan susah payah. Makanya sampai sekarang istri gue alhamdulillah nggak pernah kelaparan. Dan sampai sekarang dia punya gaji lah. Artinya gue yang menggaji. Itu untuk ngasih garansi ke mertua. Akhirnya sampai bulan inilah, masih bulan ini ya. Itu ke pernikahan ke-24 dan mungkin salah satunya gue termasuk menantu kesayangan. Wah, karena anak perantau itu bisa pulang ke kampung itu, ke Medan, ke Sumatera Utara itu tiap tahun. Wah, jadi kebanggaan itu. Karena nggak cukup 10 juta untuk ke Sumatera Utara dengan anak 2. Wah, luar biasa. Itu kerja keras. Ya, apalagi sampai sekarang gue ada di stand up. Ya, kalau cerita proses di stand up juga cukup lumayan panjang ya. Karena gue masuk di 2013 jadi komik. Tapi itu awalnya sih nggak langsung pengen jadi komik sebenarnya. Karena waktu itu ada usaha kerja gue turun, sempat dibohongin temen, akhirnya kayak mau cari hiburan lah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain biasanya kalau usahanya atau bisnisnya hancur kan suka ke dunia hitam gitu kan. Tapi kalau gue nggak, cari hiburan sendiri lah. Akhirnya nyoba ke stand up, ya bisa ketawa-ketawa, menghibur diri. Ya dari situlah akhirnya nimbrung. Akhirnya di situ ada beberapa teman-teman komunitas nawarin, "Bang, dicoba dong. Kayaknya sering kesini." Oke, boleh. Ya pertama naik, ya nggak lucu. Kedua kali nggak lucu. Ketiga kali ya, dikit. Ya, lama-kelamaan akhirnya ya lucu, belajar. Tapi memang nggak niat awalnya. Tapi lama-lama menikmati, asik. Dan sampai sekarang terus menikmati stand up. Ya akhirnya bisa masuk TV, ke Metro TV, ke TV One, Indosiar, MNC, RCTI, dan sampai sekarang main film. Wah, udah main film kalau nggak salah ini udah 12 film. Alhamdulillah, belum ada yang kenal juga. Iya lumayan loh, 12 film. FTV itu ada 10 sinetron, tapi ya memang belum dikenal, belum waktunya. Mungkin belum waktunya, atau memang gue tipikal yang nggak disukai juga gitu. Nggak apa-apa, yang paling penting kan menikmati. Tapi buat gue paling seneng adalah berproses bersama teman-teman yang ada di stand up. Dan sekarang gue ikut bangga lah buat teman-teman yang udah berhasil bisa jadi yang gue pamerin ke keluarga atau ke teman-teman. Wah, itu teman gue tuh sekarang jadi artis. Tapi kalau lagi nonton TV, gue ganti channelnya. Soalnya kalau gue nggak ganti, bini gue yang suka marah. Kok lu nggak pernah kerja, itu teman lu semua di TV. Gitu. Jadi gue nggak mau cari penyakit. Untung bini gue senengnya nonton telenovela kan. Coba kalau TV-TV yang lain kelar. Sekarang isinya, apalagi sekarang raja-rajanya ya itulah teman-teman kita semua. Ya namanya hidup ya gitu ya. Aduh, apalagi yang mau diceritain. Nah, resiko gue nih sekarang nih di umur 24 pernikahan, anak gue udah 23 tahun, yang paling besar, yang paling kecil 22. Cewek dua-duanya tuh. Ya gimana ya, ngejagain anak cewek tuh paling susah sih. Kendala gue ya mau gak mau dia kalau bawa teman laki-laki gue harus jaga wibawa gitu, walaupun temennya tahu ya kan, temennya tahu tuh yang ayahnya komik tuh, komedian. Ya komik, kalau di rumah gue kalau ada anak temen gue kan nggak mungkin gue ngelucu juga kan. Iya gue harus garang lah, harus punya wibawa. Kamu nemenin anak saya udah kerja di mana? Gaji berapa? Kalau masih UMR minumnya air putih aja. Iya gitu. Iya dong, harus wibawa ya kan. Kalau ada calon mantu gue tiba-tiba yang gitu-gitu kan nggak mungkin. Ya gue juga punya harga diri gitu loh. Aduh kacau ya gitu. Itulah ribetnya, gue jadi kayak
nggak benturan sih. Di satu sisi gue tetap sebagai orang tua yang pengen dihargai juga gitu, nggak pengen nih mantung lunjak gitu. Tapi sejauh ini udah gue kasih izin sih buat anak gue yang paling besar, boleh bawa teman laki-laki ke rumah, tapi sejauh ini nggak ada yang berani bawa gitu, karena dari awal udah mulai gue ancam kalau belum selesai kuliah jangan pacaran. Ayah nggak mau, biar fokus sama kuliah. Giliran dibawa teman laki-lakinya pas waktu gue dirawat di rumah sakit. Kurang ngajar, emang pinter anak gue itu, aduh ampun. Giliran sekarang gue udah sehat dia nggak berani bawa, coba. Itulah paling apa ya, agak ekstra sih kalau anak perempuan. Cuma kalau teman-teman nanya, bang gimana sih jagain anak perempuan? Ya biasa lah. Kalau mau pergi ditanya, ya jagain mah gampang. Ayo mau kemana lu? Ya. Ya gitulah. Resiko punya anak perempuan gitu ya, harus ekstra ketat. Ya istri lah yang paling rewel nanya anak-anak. Tapi buat gua ya anak itu bukan berarti harus dihukum, harus diawasi terus, karena mereka juga disekolahin untuk pinter, untuk jaga diri. Jadi kasih kepercayaan aja, nggak usah terlalu ketat. Tapi paling nggak kita tahu apa kegiatan dia. Istri gua juga emang sayang sama gua karena dia lebih tua 8 tahun. Pinter dia nyari suami. Berondong dulu. Pasti yang nonton gua pasti nebak gua umur 50 lebih nih. Enggak dong, karena hormon gua dimakan dia. Makanya dia yang awet muda. Sekarang kalau jalan gua sama bini gua udah kelihatan seumuran. Nggak kelihatan. Gua yang tua boros, aduh. Makanya gua sekarang mau nyari yang muda. Oh enggak. Enggak dong. Tetap gue setia sama dia karena gue nggak pernah lupa masa susah tidur di atas karpet sama dia, masa gue seneng sama orang, nggak mungkin. Walaupun nanti dia kalau udah nggak ada juga kayaknya duluan dia kali ya. Enggak lah, salah. Kalau bisa ya iya. Gue aja berharap kalau bisa yang meninggal siapa duluan, gue udah minta gue duluan aja, karena gue yakin kalau gue yang meninggal duluan dia bisa jagain anak-anak dan dia bisa nyari nafkah sendiri. Tapi kalau gue yang masih hidup belum tentu gue bisa ngurus anak. Itulah kehebatannya seorang ibu, seorang istri. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, kalau udah punya pacar, udah punya istri, sayangi dia. Karena nggak mungkin ada perempuan yang nggak cinta. Yang punya cinta yang paling setia dan abadi adalah memang perempuan. Gue ngerasain itu di umur 10 tahun rumah tangga. Ternyata yang punya cinta, benar-benar cinta sejati itu ya perempuan. Laki-laki itu buaya. Bener, serius. Gue pernah soalnya ngeliat cewek nih, naksir. Sempet gue selingkuh. Mudah-mudahan bini gue nggak nonton. Mudah-mudahan nggak nonton. Lama itu, 4 tahun. Gimana sih? Mudah-mudahan dia nggak nonton. Anak gue juga nggak nonton lah. Apalagi mantu gue ntar lagi. Enggak, bercanda. Tapi tetap adalah pernah ribut. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton ini, yang sudah berkeluarga, sering-sering ribut, karena semakin sering ribut semakin tahu pasangan kalian. Gue bisa bertahan sampai ke 24 tahun ini adalah ego, karena faktor ego juga kita bertahan. Ego itu adalah ya menurut gue ini benar, satu saat gue akan tunjukin itu, kita buat bertahan. Paling penting adalah kejujuran dan ya saling terbuka. Aduh, mau cerita apa lagi nih gue gitu. Lebih banyak susah sebenarnya. Kalau cerita susah sih, ini maaf aja kalau cerita ke komik katanya Marcel susah. Kayaknya lebih susah gue sih, karena gue pernah nanya Marcel, lu pernah makan kepala ikan peda digoreng sampai halus terus ditaburin buat lauk? Belum, dia kan baru Indomie doang. Ternyata lebih susah gue pernah tidur di jalanan dan pernah bandel. Alhamdulillahnya kebandelan gue nggak sampai ke tangan polisi, alhamdulillah. Nggak pernah di penjara, berarti gue belum bandel banget lah, walaupun pernah mukulin orang gitu, alhamdulillah. Dan dikasih istri yang sangat sayang sekali. Aduh, kayaknya ini nggak kelar-kelar nih. 1 menit lagi. Ya pesan gue pokoknya buat teman-teman semua, jangan pernah cengeng menghadapi hidup. Semua masalah itu ada solusinya. Yang paling penting lu mau belajar nyari solusi. Tugas kita cuma 2, usaha dan doa. Percaya, hidup kita adalah campur tangan Allah. Siang aja bisa dibikin malam, apalagi masa lalu kecil. Jadi jangan pernah nangis buat kehidupan yang udah dikasih sama Allah.
nikmatin, syukurin. Lu akan berasa kaya di waktu lu ngeliat orang miskin. Lu akan berasa sehat di waktu lu main ke rumah sakit. Lu akan ngerasa tinggi kalau lu berdiri sama Ucok Baba. Iya dong. Mungkin dari gua itu, semoga ya monolog gue ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Itu aja dari gua. Sekian. Itu monolog gue.